bayang ya, apa 18 tahun yang lalu sebagai mahasiswa. Kak. Hmm, Berapa tahun yang lalu Kak Listi? 18 lah ya. Saya alumni tuh tamat 2006. Wah, Ya, 11 tahun yang lalu ya Kak. iya Iya, kalau lama ah, kali. Mm. kebetulan PS-nya kemarin Prof Iwan Mudah-mudahan. juga. Oh iya Kak, sama kita Kak. Dia juga Prof Oh, Iwan sama PS-nya. ya. Kemarin Prof Iwan juga bilang, itu skripsinya Bu Wisti itu bagus tentang musik Islam. Musik Islam ya Kak ya? Yang di Medan ya? Tentang musik Melayu, perkembangan musik Oh, musik Melayu dangdut di Melayu. Kota Medan. Oh iya. Dibilang Prof Iwan setelah yang seminar sesi Ah, pertama yang ada Kak iya. Wisti itu kan, Prof Iwan bilang Ah, ke dia, itu skripsinya Ibu Wisti itu tadi musik. dan, jadi Prof bilang bagus skripsinya kakak ya. Iya, Amin. Pakai perjuangan itu kemarin. pakai perjuangan. Memang kalau nggak pakai perjuangan Kak, bukan PS-nya Prof Iwan. Iya, udah udah terbang kemana-mana itu skripsinya. Hmm, mantap Kak. Vidya Kalian kemarin kalau udah, apa judul skripsinya? oh kalau video Kak tentang biografi Kak, biografi Gubernur Sumatera Utara pertama. Oh, gubernur pertama. Ah, Keren-keren ah. ya. Iya, anak PS Prof Iwan emang keren-keren Kak kayak kita ini. Keren-keren ya. Bersaing loh mau dapet ini PS-nya Pro. Gak tahu nih mereka nanti gimana nih, siapa yang jadi PS Prof Iwan. Ya, adik-adik mahasiswa ini juga keren-keren ini kok kakak lihat dari wajahnya itu udah apa ya? Calon-calon guru, calon-calon arkeolog handal ini kalau dilihat. Keren-keren lah. Kalian nanti mau jadi arkeolog juga. Ah, ah. Yang namanya tadi Adinda Fahriza yang tegur tadi duluan ya? Ya, saya Ibu. Oh iya, nah, ini udah melihatkan wajah yang apa ini? Serius, kemudian bertanggung jawab, sukses lah. Wajah-wajah orang-orang sukses. Amin. Iya Amin. Kak. Amin. Hmm. Iya, dia salah satu mahasiswa yang pernah juga di ini Kak, apa namanya, disebut Prof Iwan punya bakat untuk apa IT kayak gitu-gitu. Oh, yang mantap itu keren kan? Tapi mereka emang keren-keren kok Kak. Benar-benar. Berarti bisa nanti Adinda si Pak Rizal ini berbagi pratik baik gitu kan sama kita semua gitu kan? Ya Allah Ibu. Nah, keren. Jadi saling kolaborasi, sama-sama, saling belajar pasti seru. Oke. Kak, kita mulainya nunggu Prof Iwan gabung ya Iya, Kak ya. boleh, boleh. Beliau udah masuk belum? Ya, Oke. lagi. Tapi memang jalan tidur seringkali kayak gitu. Gak bisa.
Untuk tim IT, PPT, video AI semua sudah Sudah, Bu. ready sih. Oke. Semua narasumber, Desman, kemudian siapa lagi? Tania, siapa dua lagi? Okta sama Rahel, Bu. Okta dan Rahel. Oh, ini Rahel gabung sama Siti. Okta udah gabung di Zoom. Oke, ini Prof Iwan sudah bergabung. Selamat datang, Prof. Selamat pagi, Prof. Ya, selamat pagi. Udah bisa kita Iya, mulai? iya. Bu Wisti juga udah gabung di Zoom, Prof. Oh, sudah ya. Assalamualaikum, Bu Wisti. Waalaikumsalam, Prof. Apa kabarnya, Ah, Prof? Baik, baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Iya, mohon bantuannya. Ini hari ada seminar lanjutan. Mungkin ada bisa kasih pendapat adik-adiknya ini semua ini, ya kan? Ya, Ingat Prof, aja insya Allah. waktu dulu pernah kecil kayak mereka ini juga, Ya, kayak Febiola, iya. kayak Keren-keren ya, Tania, Prof. Saya lihat, Prof. seperti Mengingatkan saya 18 tahun yang lalu. keren kan? Ah, iya. Apalagi gaya Tania Iya, itu kan keren. keren kan? Tadi saya tengok Tania Ada Pasca, Siti Margareta, keren, Mawar, Prof. Ah, Siti Mawar sama Rahel berkongsi kamera, gitu kan? ah, Iya, iya. kolaborasi, Prof. Kolaborasi ya, iya, iya, iya. Oke, kalau udah bisa dimulai, Ibu Vidya. Oke, berarti kita mulai ya, Prof ya. Iya, iya, iya. Oke, baik, Prof. Eh, oke, kita langsung aja. Silahkan MC untuk membuka acaranya. Kita akan segera memulai seminar sesi 4 hari ini. Silahkan Ibu serahkan kepada MC. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita memulaikan acara seminar kita pada hari ini, diharapkan kepada peserta seminar untuk on cam dan memute audionya jika tidak diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua yang hadir pada seminar kali ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua karena dapat menyempatkan waktu untuk menghadiri seminar pagi ini. Yang saya hormati Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, Shum MSI sebagai Kepala Jurusan Pendidikan Sejarah. Yang saya hormati Ibu Wisti Ningsi SPD sebagai narasumber kita hari ini. Yang saya hormati dosen pembimbing Profesor Pelch Ichwan Azhari MSI dan Ibu Pidia Melia MA, serta yang saya hormati para peserta seminar 4 hari ini. Perkenalkan saya Febiola Elizabeth Sembiring dari kelas C reguler 2022 Pendidikan Sejarah. Izinkan saya menjadi MC seminar hari ini. Banyak sekaliannya di seminar hari ini yang bertemakan tokoh sejarah Jenderal Ahmad Yani, Rohana Kudus, Kiras Bangun, dan Jenderal Ahan menggunakan teknologi AI. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan menjelajahi bagaimana teknologi AI dapat mengubah cara kita memahami dan mengajarkan sejarah, membuatnya lebih interaktif, menarik, dan relevan bagi generasi muda. Mari kita bersama-sama menyimak pemaparan dari narasumber dan pemateri kita, serta berdiskusi mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI di dunia pendidikan. Tanpa berlama-lama, mari kita mulaikan seminar hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan susunan tertib acara kita pada hari ini. Yang pertama-tama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata sambutan ketua panitia, kata sambutan dosen pengampu. Yang keenam adalah acara dipimpin oleh moderator. Selanjutnya adalah penayangan video tokoh pahlawan, augmented reality, dan presentasi narasumber. Selanjutnya masukan ataupun paparan narasumber penanggap. Lalu ada sesi diskusi dan terakhir adalah penutup. Kita akan lanjutkan seminar kita. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang di
Selanjutnya, pembacaan doa yang dipimpin oleh Cynthia Harnum. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membawakan doa dalam agama Islam. Hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla dalam namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami memulai acara seminar ini dengan doa dan harapan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia, Muhammad Fahrijal Tanjung. Silakan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat bergabung untuk semua pihak yang terlibat pada acara seminar kita pada hari ini. Yang saya hormati, Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo, SHUM MSI, jurusan pendidikan. Yang saya hormati, narasumber pembahas kita ini, Ibu Wisti Ningsi SPD. Yang saya hormati, Profesor Ihwan Azari dan Ibu Pidia Amelia MA selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sejarah. Yang saya hormati, dosen-dosen dan guru-guru alumni pendidikan sejarah UNIMED yang hadir pada acara seminar kita pada hari ini. Dan yang saya banggakan, teman-teman rekan sejawat mahasiswa pendidikan sejarah Stambuk 2022. Selain itu, selaku ketua panitia, saya mewakili teman-teman lain dan kelas reguler C 2022 ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah karena telah mendukung kegiatan seminar kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Wisti yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pembahas di kegiatan seminar kita pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ikhwan dan Ibu Pidia Amelia sebagai dosen pengampu karena telah membimbing dan mengarahkan kami sehingga kami bisa melaksanakan acara seminar pada hari ini. Dan untuk para peserta seminar yang lain, diharapkan untuk mengikuti setiap proses jalannya kegiatan seminar kita pada hari ini, agar kita bisa mendapatkan pengetahuan baru. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari dosen pengampu, Profesor Ichwan Azhari M. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran? Terdengar, Prof. Ya, ini saya pakai dua kamera, dua HP, dua apa namanya, satu laptop, satu HP. Karena takut tiba-tiba sinyal nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Para mahasiswa dan Ibu selaku pembahas dalam seminar kita ini.
Saya ucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya kegiatan kita. Terima kasih kepada Ibu Pidia yang telah mengawal dari awal kegiatan ini. Seperti juga di minggu-minggu sebelumnya, kita hari ini berbicara tentang tokoh sejarah ditampilkan menggunakan teknologi baru. Coba mencari kelemahan dan kekuatan dari AI ini. Is hilang suara saya? Saya ada. Ada. Wisti ini mereka ini tidak kita ajarkan bagaimana membuat AI karena ini nggak generasi saya gitu ya. Jadi ini dengan motivasi dari dosen saja, arahan dari dosen, tantangan yang diberikan dosen dan mereka mengeksplor sendiri. Jangan Ibu Wisti heran kok Pak Iwan udah jago teknologi ini gitu. Mahasiswanya aja bisa buat begini. Pasti Pak Iwannya lebih hebat dari ini. Nggak bisa saya gitu. Buka laptop aja, buka Zoom aja sering kesalahan kalau nggak ada asisten. Teknologi ini bukan generasi saya yang punya. Dan mau masuk ke sistem ini pun rasa-rasanya generasi saya ini sulit. Jadi ada juga dosen-dosen di tempat lain yang berumur seperti saya ini udah lebih baik pensiun aja lah gitu daripada sulit mengikuti teknologi ini. Coba Ibu Wisti bayangkan sekarang ini untuk mau mengikuti mata kuliah tertentu harus bukan mata kuliah tertentu kuliah dosen PA PA atau PS ya PA harus mengupload di sistem bahwa dia disetujui mata kuliahnya. Mana ada itu di era Ibu Wisti dulu kan? Ada ya, Prof. Jadi sekarang mau sidang meja hijau juga harus dilihat di internet, di upload. Tapi tiba-tiba nanti bilang, Pak, tolong dibatalkan Pak, karena belum cukup mata kuliah yang boleh saya ambil katanya. Sibuk lagi kita membuka lagi internet dan itu mengalami kesulitan bagi saya. Tapi syukur dari seminar 1, 2, 3 ini yang keempat. Ternyata mahasiswa tanpa diajarkan AI semua sudah bisa, sudah mampu. Sebenarnya kita menghadapi satu model pembelajaran di mana guru bukan diajarkan, tapi guru lebih kepada upaya untuk memotivasi siswa untuk untuk belajar mandiri dengan sumber-sumber belajar yang ada di sekitarnya atau sumber belajar yang ada di dunia maya. Itu yang kita sudah terapkan dalam 3 kali putaran kemarin, itu semua sudah berhasil dan kita akan melihat ini putaran yang keempat. Mudah-mudahan kita ingin juga tahu bagaimana di SMA sebetulnya teknologi seperti ini juga sudah diterapkan oleh murid-muridnya Bu Wisti atau Bu Wisti sendiri dengan kawan-kawannya sudah mulai mengantisipasi kemajuan teknologi pembelajaran ini dan bisa memberikan atau berbagi pengalaman atau berbagi pendapat terhadap bahan-bahan yang akan dipresentasikan pada hari ini. Antara lain saya lihat ada juga tentang Rohana Kudus ya. Dulu kan di zaman Bu Wisti mahasiswa, saya selalu ribut Rohana Kudus ini lebih hebat dari Kartini, kenapa nggak diangkat gitu. Tapi sekarang Rohana Kudus sudah menjadi pahlawan nasional. Oke, gitu aja. Selamat berseminar. Semoga kita bisa memperbaiki model-model pembelajaran kita, metode-metode pembelajaran kita dalam bidang pembelajaran sejarah di masa yang akan datang.
supaya pelajaran sejarah nggak dianggap hanya catatan kaki yang tidak gitu diperlukan di sekolah-sekolah kita. Jadi kan orang lain juga bisa melihat, wah keren rupanya anak sejarah bisa seperti ini gitu ya. Nggak tukang hafal kapan Diponegoro tewas, kapan Singamangaraja 12 ditembak, disuruh menghafal-hafal itu. Itu apa hafalan itu kan. Jadi sekarang kita sudah melihat adik-adik kelas, mungkin juga anak-anak ya, karena mungkin ada juga siswanya, level siswanya Bu Wisti yang di sini. Minggu lalu ternyata ada siswa Pak Rismal jadi mahasiswa di sini. Itu si Viola yang jadi mahasiswa. Jadi ini sebetulnya bisa jadi anak-anaknya didiknya Bu Wisti yang dari SMA udah duduk di sini jadi mahasiswa. Jadi Bu Wisti ini dosen juga sebetulnya ya untuk mahasiswa-mahasiswa ini. Oke, dan ya sambutan dan motivasi supaya kita bisa melaksanakan seminar ini dengan baik. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk sambutannya dari Profesor. Untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Desri Nadeak dari kelas D. Kepada moderator, dipersilakan memimpin acara. Baik, terima kasih kepada Saudari Kabiliola Elizabeth selaku moderator kita, selaku MC kita pada hari ini, yang menurut saya MC yang terbaik pada hari ini, telah memandu acara kita dari awal sampai saat ini. Terlebih dahulu, saya mau memperkenalkan diri saya kepada partisipan yang bergabung di ruangan Zoom kita pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Desri Tartati Nadia, kelas reguler D 2022, jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada hari ini. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman yang turut hadir pada layar Zoom kita pada hari ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Pristi Lukitoyo SHUM MSI selaku Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Yang kami hormati Bapak Prof. Ikhwan selaku dosen pengampu seminar dan juga selaku dosen Universitas Negeri Medan. Yang kami hormati juga Bapak, Ibu guru, serta dosen-dosen yang bergabung pada Zoom kita hari ini. Dan yang kami hormati juga Ibu Pidia selaku dosen pengampu mata kuliah seminar sejarah dan merupakan dosen di Universitas Negeri Medan. Yang kami hormati pada hari ini yaitu Ibu Wistiningsih D sebagai narasumber pembahas kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat bergabung, Bu. Di sini saya selaku moderator ingin membacakan sedikit CV dari narasumber pembahas kita. Yang pertama, nama Wistiningsih, tempat tanggal lahir Medan 29 Juli 1983. Tempat mengajar SMA Islam Al-Ulum Terpadu. Mengajar mata kuliah pelajaran sejarah Indonesia. Riwayat pendidikan, Ibu Wisti menempuh SD di SD Negeri 064005 Martubung, SMP Negeri 23 Medan, SMA Dharma Wangsa Medan tamat 2001. Kuliah Unimed jurusan Pendidikan Sejarah Stambuk 2021, tamat 2006. Kegiatan yang pernah dilakukan Ibu Wisti, yang pertama, pernah menjadi guru penggerak 2 Kota Medan 2021. Yang kedua, pengajar praktik CGB 5 Kota Medan 2023. Yang ketiga, pengajar praktik CGB 10 Kota Medan 2024. Dan yang paling utama adalah alumni Pendidikan Sejarah Stambuk 2001. Yang kami hormati juga Bapak Ibu dosen yang telah bergabung di ruang Zoom kita ini, dan tak lupa juga kami menyapa kepada seluruh teman-teman kami partisipan yang bergabung di dalam ruang Zoom kita pada hari ini. Masuklah kita kepada acara inti, yang dimana hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik dan sangat relevan dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat pada masa kini. Sejarah adalah cerminan perjalanan bangsa, dan dengan bantuan kecerdasan buatan, kita dapat menghadirkan kembali tokoh-tokoh besar dengan cara lebih interaktif, menarik, dan mudah dipahami oleh generasi masa kini. 4 tokoh yang akan kita angkat pada diskusi kita hari ini. Yang pertama, Jenderal
Ahmad Yani, yang kedua Rohana Kudus, yang ketiga Kiras Bangun, dan yang keempat adalah Jenderal Aha Nasution. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita memasuki pemaparan materi pertama. Saya perkenalkan narasumber kita, Saudari Tania Pasca yang berasal dari jurusan Pendidikan Sejarah. Sebelum itu, saya mengingatkan kepada narasumber untuk memaparkan materinya selama 10 menit. Kepada Saudari Tania, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya memberikan saya untuk memaparkan materi dari kami kelompok 1. Dengan judul materi, pemanfaatan AI dalam pembelajaran sejarah dalam membahas tokoh Jenderal Ahmad Yani. Baik, karakteristik AI adalah kemampuannya dalam merasionalisasi dan mengambil tindakan yang memiliki peluang terbaik untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan kecerdasan buatan umumnya digunakan untuk pembelajaran, penalaran, dan menjadi kreatif, dan lain sebagainya. Manfaat dari AI dalam pembelajaran sejarah adalah yang pertama, AI membantu kita untuk membuat simulasi dan merekonstruksi peristiwa yang penting dalam sejarah. AI juga bisa menerjemahkan teks sejarah dari berbagai bahasa. Banyak orang dapat mengakses informasi sejarah. Selanjutnya, AI dapat membuat sejarah lebih menarik lewat aplikasi dan tur virtual ke tempat-tempat bersejarah. Dengan AI, materi sejarah dapat disesuaikan dengan kecepatan dan cara belajar siswa masing-masing. Dan kami adalah Ahmad Yani karena Jenderal Ahmad Yani adalah pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting dalam sejarah. Beliau menjadi Panglima Angkatan Darat, memimpin perjuangan. Selain itu, beliau mengembangkan pendidikan militer dan memperkenalkan konsep pertahanan yang modern. Jenderal Ahmad Yani juga aktif dalam konferensi internasional, memperjuangkan posisi Indonesia di dunia. Jasa-jasanya sangat berharga bagi bangsa negara kita. Adapun penggunaan AI dalam pembelajaran sejarah ini sangat banyak di-share di media-media sosial. Yang pertama ada YouTube, TikTok, dan lain sebagainya. Adapun aplikasi yang kami gunakan dalam membuat AI ini, yang pertama adalah Pixverse.ai, yang kedua ada Edu Studio, yang ketiga ada Deep Nostalgia, yang keempat yang Ledo AI. Berikut adalah foto asli Jenderal Ahmad Yani berwarna hitam putih dan yang sesudahnya diedit dengan AI untuk memunculkan ilustrasi pewarnaan pada foto asli Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya ada video yang kami edit menggunakan AI dalam foto Jenderal Ahmad Yani. Aku adalah Ahmad Yani, seorang prajurit yang lahir di Purworejo, Jawa Tengah pada 19 Juni 1922. Sejak muda, aku mengabdikan diriku pada bangsa ini, memulai perjalanan militerku pada masa pendudukan Jepang, dan terus berjuang demi kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia.
Dalam perjalanan panjang sebagai tentara, aku memimpin berbagai operasi penting. Aku turut serta dalam penumpasan pemberontakan DITII di Jawa Tengah dan PRRI di Sumatera Barat dan keutuhan negeri ini. Bagiku, Indonesia harus tetap berdiri tegak, bebas dari ancaman yang ingin memecah belah bangsa. Namun, takdir berkata lain. Pada malam yang kelam, 30 September 1965, aku menjadi salah satu korban dari gerakan yang mengancam negeri ini. Mereka datang ke rumahku, dan di sanalah aku gugur. Jasadku kemudian ditemukan di lubang buaya, bersama para sahabat seperjuangan. Meskipun aku telah tiada, aku berharap semangat dan pengorbananku tetap dikenang. Aku ingin melihat bangsaku terus maju, tenteram, dan berdaulat. Aku telah memberikan hidupku untuk negeri ini, dan aku percaya perjuangan demi Indonesia yang lebih baik tak akan pernah berhenti. Hormat kepada seluruh hadirin yang saya cintai. Selamat siang, halo teman-temannya semuanya. Saya Jenderal Ahmad Yani, salah satu pahlawan nasional Indonesia yang sangat dihormati, terutama karena peran saya penting dalam perjuangan mempertahankan oleh Presiden Panglima Tertinggi telah disampaikan perintah kepada saya selaku Menteri Panglima Angkatan Darat maupun selaku Kepala Staf Putih untuk menumpas gerombolan Kahar Mujakar dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dengan bantuan rakyat seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan juga rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kahar Mujakar pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Baik, selanjutnya ada pun masalah dan solusi yang kami hadapi dalam pembuatan atas dari gadget juga dari tiap-tiap gadget untuk menjalankan. Yang ketiga adalah banyaknya aplikasi yang menggunakan lisensi berbayar. Solusi kami adalah butuh alternatif seperti platform open source angkat atau dukungan dari anggota-anggota lain supaya proyek AI dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada pun kekurangan dan kelebihan dalam penggunaan AI. Pertama adalah kelebihannya yaitu mempermudah pencarian informasi. Selanjutnya mengoptimalkan pengelolaan data, meningkatkan efisiensi kerja kelompok, dan Adapun kekurangan dari penggunaan AI yang pertama adalah akses perangkat dan teknologi yang terbatas, biaya aplikasi yang mahal, itu ketergantungan pada internet. Segitu saja yang diberikan dari kelompok kami kepada moderator. Baik, terima kasih moderator kita, yaitu Saudari Tania Pasca. Seperti yang sudah kita lihat, bahwasannya video mereka sangat bagus dengan pemilihan warna tadi menggunakan teknologi AI yang sangat bagus. Ada tadi juga rekaman suara asli dari Jenderal Ahmad Yani yang bisa kita dengarkan bersama. Yang selanjutnya, marilah kita dengarkan dari narasumber kedua kita, yaitu Saudara Desmond Pauline yang berasal dari pendidikan sejarah. Sebelum itu, kepada Saudara Desmond, saya mengingatkan kembali untuk memaparkan videonya sebagai... Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Dari saya, Ronus. Oke, sebelum kita memulai pembahasan Rona Kudus, kita akan membahas apa itu AI. Jadi, kecerdasan buatan AI ini adalah software yang meniru ke manusia. AI ini dapat belajar dari pengalaman, mengenali, dan membuat keputusan sendiri. Konsep ini sudah ada sejak 1950 ketika Alan Turing
semakin maju, terutama dalam machine learning dan deep learning, yang memungkinkan pemesanan data besar dengan lebih akurat. Dalam pendidikan, meningkatkan daya komputasi dan ketersediaan data. Saat ini AI di berbagai bidang, bisnis, industri, dan hiburan. Meski bermanfaat, AI juga menimbulkan tantangan seperti berkurangnya lapangan kerja dan isu etika, sehingga perlu regulasi agar penggunaannya tetap bertanggung jawab. Di masa depan, AI diperkirakan semakin maju dalam kehidupan manusia, mengubah cara bekerja dan interaksi. Nah, pengembangannya harus diimbangi dengan yang tepat berikan manfaat maksimal. Baiklah, eh, siapa itu Rohana Kudus? Rohana Kudus ini adalah seorang jurnalis, pendidikan, dan pejuang emansipasi perempuan di Indonesia. Ia dikenal sebagai wartawan perempuan pertama di Indonesia, dapet surat Swekin Malayo pada tahun 1911 di Sumatera Barat. Surat kabar ini menjadi wadah bagi perempuan untuk mendapatkan wawasan dan menyuarakan pemikiran mereka, sesuatu yang jarang terjadi pada masa kolonial. Berikut adalah foto aslinya, yaitu yang ada gambar hitam putih, dan kemudian adalah foto yang sudah digunakan filter AI melalui TVM. Kemudian untuk video kami sendiri menggunakan beberapa AI. Pertama ada Pixar, dan kemudian untuk suaranya melalui Eleven Lab. Kemudian di sini ada alasan kami mengapa tokoh ini kami bahas. Pertama, yaitu adalah perjuangan melawan kolonialisme. Kedua, tokoh ini jarang dibahas. Ketiga, mengembangkan kritis nasionalis dan apresiasi sejarah. Kemudian kami akan menampilkan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rohana Kudus. Surang Padusi Minangkabau nan Indak akan dilupuan dek wakatu. Aku lahir di Koto Gadang Agam, Pado tahun 1884 di Surang Kampuang nan Rancakco adat nan berlandaskan Islam. Sajak ketek, aku ala sadar bahwa hartonan paliang berharga bukanlah ameh atau parak, tapi ilmu pengetahuan. Tapi, pada masotu,
Sangat saketek padusinan diberi kesempatan untuk baraja. Aku adalah anak Muhammad Rasjad Maharaja Sultan. Surang cendekiawan nan banyak memengaruhi cara berpikirku. Dari ayahku, aku baraja membaca, manulih, jo memahami dunia nan labiah luas. Saat masih gadis, aku mandanga bahwa di luar sana banyak padusinan buta huruf, nan hanya duduak di dapua, nan tak punya hak untuk berbicara. Aku indak bisa menerima itu. Mengapa padusi indak bisa menjadi orang nan bapakai? Mengapa nasib kita hanya sabatas di dalam rumah? Mendirikan sekolah untuk padusi, aku indak memilih untuk diam. Pada tahun 1911, aku mendirikan sekolah kerajinan Amai Setia di Koto Gadang. Kawan-kawanku datang untuk baraja, indak hanya membaca jo manulih, tapi juga menjahit, badagang, jo manggalola usaha surang. Padusi indak hanya membutuhkan orang nan bertanggung jawab ateh dirinya, tapi juga membutuhkan ilmu agar bisa mandiri. Banyak nan datang, dari gadis-gadis muda hingga padusinan Allah berkeluarga. Aku senang, karena aku tahu bahwa dengan pengetahuan, padusi bisa punya peranan labiah gadang dalam kehidupan, mendirikan surat kabar untuk padusi. Tapi, aku indak berhenti di situ. Aku merasa suara padusi indak cukup hanya taradang di satu tampek. Harus ada wadah nan bisa menjangkau banyak orang. Maka, pada tahun 1912, aku mendirikan surat kabar pertama untuk padusi di Indonesia. Soenting Melad Iko, aku menulis tentang nasib padusi, tentang pentingnya pengetahuan, tentang kebebasan berpikir. Padusi Minangkabau harus menjadi orang nan kuat, nan cerdas, nan indak tertindas dek adat nan ditafsirkan secara salah. Banyak nan mendukung, tapi banyak juga nan marah. Padusi Iko alam, tapi aku indak. Kemajuan indak datang dari jalan nan lurui saja. Harus adonan memulai, harus adonan marintih. Aku indak pernah menyerah, tantangan datang silih berganti. Adonan mencoba menghentikanku, adonan mencoba menyingkirkan tulisanku, tapi aku indak menyerah. Jikok padusi indak berbicara sajak, kapankah lagi? Lalu siapa? Aku hidup untuk memajukan padusi, untuk mendorong anak-anak gadis agar bisa berperan dalam dunia nan labiah luas. Ya, sekian dari video yang kami tampilkan tentang Rohana Kudus yang menggunakan AI. Kemudian di sini ada kelebihan dan hambatan dalam proses pembuatan video. Kelebihan di sini adalah membuat video ini lumayan mudah dan praktis. Kemudian hasil yang lebih realistis, yang dimana ini tergantung daripada input foto tersebut. Kemudian meningkatkan kreativitas dan inovasi, yang dimana meningkatkan kreativitas dan inovasi ini tergantung dari bagaimana kita menggunakan AI tersebut. Kedua, ada hambatannya, ketidaksempurnaan gerakan. Kedua, terbatasnya pada template AI. Ketiga, kualitas tergantung pada input. Sekian dari presentasi saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Desmond yang merupakan narasumber kedua kita pada hari ini. Dapat kita simpulkan dari video yang dipaparkan tadi, pemilihan foto asli Rohana Kudus ini yang diganti menggunakan metode AI, pemilihan warnanya bagus. Dan ada juga foto-foto, koleksi foto-foto Rohana Kudus ini mulai dari muda hingga tua. Juga dapat mengetahui darah ini mengetahui bagaimana perjuangan Rohana Kudus ini, yang salah satunya merupakan pendiri sekolah, yang dimana sekolah yang didirikan ini banyak didatangi oleh perempuan, dan dia juga tadi mendirikan atau membuat surat kabar yang di dalamnya itu berisikan tentang pentingnya pendidikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Desmond telah memaparkan materinya pada hari ini.
Kita memasuki materi yang ketiga dari saudari kita Rahel Maulina yang berasal dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Eh, Kepada saudari Rahel Maulina kami persilakan dan saya ingatkan kembali bahwa waktunya selama 10. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Rahel Maulina Pasaribu, perwakilan dari kelompok 3. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu penggunaan AI dalam tokoh Kilas Bangun. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih dalam, di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang AI. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita hidup dalam era digital di mana teknologi berkembang sangat pesat. Salah satunya yaitu Artificial Intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI. AI adalah kecerdasan buatan yang diciptakan oleh John McCarthy pada tahun 1995. AI ini adalah sebuah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin yang dapat melakukan tugas-tugas manusia. Adapun AI ini bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan efektif. Nah, kemudian, adapun AI yang kami gunakan dalam pembuatan video Kilas Bangun ini yaitu yang pertama ada Pix versus AI, di mana AI ini membantu foto Kilas Bangun dapat bergerak. Jadi, gambar Kilas Bangun ini seolah-olah dapat bergerak dan menambahkan gerak tangan juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada aplikasi Canva, di mana aplikasi Canva ini sudah memiliki fitur AI yaitu DID, di mana fitur AI DID ini membuat tokoh Kilas Bangun seolah-olah dapat berbicara. Kemudian, next, tim IT. Ini nge-lag atau gimana? Kemudian masuk ke dalam manfaat AI dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama yaitu AI dapat meningkatkan interaksi peserta didik dengan materi pembelajaran melalui penggunaan teknologi yang menarik perhatian. Kemudian, AI dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap konteks sejarah melalui visualisasi data dan analisis. Yang kemudian yang ketiga, AI dapat membantu membuat simulasi sejarah yang realistis yang memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi dengan peristiwa sejarah dan mengembangkan keterampilan analisis mereka. Yang terakhir, AI membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran sejarah dengan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik. Kemudian alasan memilih tokoh Kilas Bangun dan gambar Kilas Bangun dalam pembuatan video ini. Adapun alasan kelompok kami memilih tokoh Kilas Bangun dalam pembuatan video AI ini yaitu karena Kilas Bangun merupakan salah satu tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Nah, Kilas Bangun ini merupakan salah satu tokoh perjuangan dari Tanah Karo yang memperjuangkan Tanah Karo dari penjajahan Belanda. Jadi, di sini kami ingin mengangkat kembali kisah perjuangan Kilas Bangun agar tidak terlupakan terutama oleh generasi muda saat ini, di mana tokoh Kilas Bangun ini sangat menginspirasi karena keberanian dan ketangguhannya dalam mempertahankan Tanah Karo dari penjajahan serta semangatnya dalam membela tanah air. Nah, dengan memanfaatkan teknologi AI ini dalam pembuatan video, kami berusaha menghadirkan visualisasi yang lebih menarik dan hidup, sehingga informasi Kilas Bangun dapat tersampaikan dengan cara yang lebih kreatif dan mudah diterima. Kemudian, adapun alasan kami memilih foto atau gambar Kilas Bangun ini yaitu karena gambar atau foto ini merupakan gambar Kilas Bangun yang lebih jelas yang kami dapat melalui penelusuran Google, sehingga membantu proses pengolahan AI untuk menghasilkan visual yang maksimal. Kemudian AI pahlawan Kilas Bangun di media sosial. Jadi video AI Kilas Bangun ini dapat ditemukan dalam channel YouTube bernama Jejak Abad yang merupakan salah satu akun yang memuat gambar Kilas Bangun yang diedit dengan AI yang berdurasi 53,8 detik yang dikemas sebagai video pendek dengan resolusi 360 x 640 piksel. Next. Di sini merupakan foto Kilas Bangun yang sudah diedit dengan menggunakan AI. Sebelah kiri merupakan gambar asli Kilas Bangun yaitu yang hitam putih.
terlihat kurang jelas ataupun buram. Nah, kemudian yang sebelah kanan merupakan foto kilas bangun yang sudah diedit melalui AI, sehingga visualisasi dari foto ini terlihat lebih detail dan bagus. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam penjelasan kekurangan dan kelebihan, ada baiknya kita menonton terlebih dahulu video yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Kepada tim IT, mohon izin untuk menampilkan video kelompok 3. Orang-orang juga mengenalku sebagai Gramada. Aku bukan sekedar petani kepala kampung biasa. Aku adalah pejuang, penjaga tanah Karo dari tangan-tangan yang ingin merampasnya. Aku tak pernah tunduk pada penjajah, sebab bagiku tanah ini bukan sekedar tempat berpijak, tetapi harga diri harus dipertahankan. Ketika Belanda datang dengan senjata dan tipu daya, aku memilih perlawanan. Bukan karena aku haus akan perang, tetapi karena aku tak rela melihat rakyatku tertindas. Aku memimpin perlawanan di tanah Karo, menggerakkan jiwa-jiwa yang ingin merdeka. Mereka menyebutku pemberontak, tapi aku tahu aku hanya melakukan apa yang harusnya dilakukan seorang anak negeri, mempertahankan tanah air. Bagiku kemerdekaan bukan pemberian, tapi harus disebut dengan darah dan pengorbanan. Meskipun akhirnya aku ditangkap dan diasingkan, semangatku tak pernah padam. Aku mungkin tak lagi di medan perang, tapi suaraku tak menggema di hati rakyatku. Sebab selama ada orang-orang yang mencintai negeri ini seperti aku mencintainya, perjuangan tak akan pernah berakhir. Kemudian kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari video yang sudah ditampilkan IT. Nah, adapun kelebihan daripada penggunaan AI ini yaitu AI mengemas karakter pahlawan kilas bangun dibuat seolah-olah dapat berbicara dan bergerak, sehingga sangat cocok untuk dipelajari karena lebih menarik dan interaktif. Jadi melalui teknologi AI, kilas bangun yang sebelumnya hanya berupa gambar diam dapat dibuat tampak hidup seperti berbicara dan melakukan gerakan sederhana lainnya. Hal ini tentu membuat proses pembelajaran lebih menarik. Kemudian yang kedua, menghidupkan kembali tokoh atau karakter yang dimasukkan dalam AI dan membuat sejarah dari tokoh karakter tersebut lebih terasa hidup dan nyata. Jadi penggunaan AI ini membuat tokoh pahlawan kilas bangun seolah-olah sedang menceritakan kisah perjuangannya sendiri. Kilas bangun ini menceritakan langsung mengenai dan sendiri, membuat sejarah mudah dipahami
dengan yaitu secara detail. Kemudian keterangan ada video yang pertama, kualitas dan realisme. Salah satu tantangan utama adalah membuat AI yang terlihat realistis, terutama dalam pembuatan karakter digital dan ekspresi wajah masih sulit untuk mencapai di dalam video tersebut tidak nampak ekspresi wajah dari tokoh tersebut seperti marah, sedih, ataupun senang. Nah, kemudian yang kedua, terkadang gerakan dan animasi yang dihasilkan oleh AI terlihat kaku atau tidak wajar. Misalnya, gerakan mulut yang terlihat kaku sehingga tidak nampak natural. Jadi seolah-olah tokoh tersebut berbicara, namun tidak sinkron dengan suara yang dikeluarkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, AI tidak dapat mempertahankan warna asli dari warna tudung yang dipakai oleh Kiras Bangun. Jadi kita tahu bahwa Kiras Bangun merupakan salah satu tokoh perjuangan dari Tanah Karo yang secara tradisional bahwa tudung Karo itu berwarna merah, putih, dan kuning. Nah, kemudian yang keempat, dari fisik AI tidak bangun tadi video yang ditampilkan oleh tim ETI di menit yang ke-47, di situ kita lihat setiap tangan Kiras Bangun itu memiliki 6 jari, sehingga ini merusak visualisasi dari tokoh tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu AI tidak dapat mendeteksi suara asli dari tokoh pahlawan Kiras Bangun. Jadi karena tidak adanya rekaman suara asli daripada tokoh Kiras Bangun ini, maka AI hanya dapat menggunakan suara generik atau suara buatan. Sekian daripada presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rahel yang telah memaparkan materinya, yaitu dengan tokoh Kiras Bangun, yang dimana tadi kita sudah lihat pemaparan dari lihat kurang. Namun kelompok 3 dapat mengusahakan dengan mengubah menggunakan metode AI, jadi sehingga foto yang ditampilkan itu lebih jelas. Dan juga seperti yang kita ketahui tadi bahwasannya tokoh pahlawan yang dibahas kelompok 3 ini merupakan suku Karo, sehingga tadi pas penyampaian atau pada saat pahlawan itu berbicara nampak gitu logat Karonya. Jadi pemaparan dari kelompok 3 menurut saya bagus. Nah, masuklah kita kepada materi yang terakhir, yaitu narasumber keempat kita, Saudari Oktavina Sijabat, yang merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan, yang akan memaparkan materi kita yang keempat pada hari ini. Saya mengingatkan kembali kepada Saudari Oktavina dengan menggunakan waktu 10 menit. Dari sekarang saya persilakan. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Oktavina Sijabat sebagai perwakilan dari kelompok 4, sebagai pemateri keempat pada seminar kita hari ini. Nah, terkait tema seminar kita hari ini, yaitu mengenalkan tokoh sejarah menggunakan teknologi AI, tokoh pahlawan yang akan kami bahas kali ini yaitu salah satu tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Jenderal. Dahulu yang saya sampaikan mengenai latar dasar buatan atau AI ini adalah suatu teknologi yang memiliki kemampuan berpikir dan belajar manusia melalui pemrograman komputer. AI ini telah berkembang pesat sejak diperkenalkannya pertama kali pada tahun 1956 dengan berbagai kemajuan yang terus berlangsung hingga abad ke-21. Nah, di era digital saat ini, minat masyarakat ini terutama peserta didik terhadap sejarah ini seringkali dianggap rendah dan juga dianggap bahwa sejarah ini adalah topik yang kuno dan juga kurang menarik. Padahal, perkembangan pendidikan di Indonesia secara selama era kurikulum merdeka merupakan kemajuan pendidikan yang signifikan dan juga diharapkan munculnya teknologi AI ini membuka jalan bagi pembelajaran sejarah di sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Nah, kemudian dengan adanya video pendek berbasis ini, tenaga pendidik diharapkan mampu menyajikan informasi sejarah secara menarik dan juga interaktif. Dengan menggunakan animasi dan visual yang memikat,
Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran sejarah lebih menarik, tetapi juga dapat diakses oleh semua orang. Nah, dengan demikian, AI ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan di dalam memperkaya pemahaman masyarakat, terutama peserta didik terhadap sejarah. Yang berikutnya alasan kami di dalam pemilihan foto pahlawan Jenderal Abdul Haris Nasution ini, yaitu karena beliau ini merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia dan tokoh penting di dalam sejarah militer dan politik Indonesia. Foto yang kami pilih ini merupakan foto asli yang kami ambil dari sumber yang akurat KITLB untuk menjaga keaslian dan kredibilitas informasi sebagai bentuk penghormatan, dan belum ada juga sentuhan AI di dalam foto tersebut. Kemudian foto ini juga masih berwarna hitam putih, sehingga kami memanfaatkan AI untuk memberikan pewarnaan pada foto. Yang selanjutnya, untuk video AI Jenderal Abdul Haris Nasution ini sebelumnya sudah ada dipublish di salah satu platform digital, yaitu channel YouTube Sepurane pada tanggal 30 Oktober 2023. Dan kisah Nasution setelah tragedi G30S dan dibuang Soeharto. Nah, ini merupakan foto asli Jenderal Abdul Haris Nasution yang masih berwarna hitam putih, kemudian kami menggunakan fitur AI di aplikasi Snap Edit untuk memberikan warna pada foto. Nah, selanjutnya tim IT akan menampilkan video AI Jenderal Abdul Haris Nasution yang diproduksi oleh kelompok kami. Nah, di sini kami menggunakan fitur AI di aplikasi Snap Edit untuk mengubah warna, kemudian setelah diubah warna menjadi bergerak, berbicara, dan juga bersuara menggunakan AI di ID dan fitur AI di aplikasi CapCut. Nama saya Abdul Haris Nasution, lahir di Kota Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada 3 Desember tahun 1918. Saya dibesarkan dalam keluarga tani yang taat beribadah sejak kecil. Saya senang membaca buku sejarah. Mulai dari kisah Nabi Muhammad SAW hingga sejarah perang kemerdekaan Belanda dan Prancis. Setelah menyelesaikan pendidikan di AMSP SMA Paspal pada tahun 1938, saya sempat menjadi guru di Bengkulu dan Palembang. Namun, hati saya terpanggil untuk mengabdi pada negara, sehingga saya memutuskan untuk masuk Akademi Militer. Akibat invasi Jepang pada tahun 1942, sebagai taruna, saya belajar bahwa tentara yang tidak mendapat dukungan rakyat pasti akan kalah. Pelajaran ini semakin menguat dalam benak saya ketika saya memimpin divisi Siliwangi dalam Revolusi Kemerdekaan tahun 1946-1948. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana rakyat mendukung perjuangan TNI, dan dari sinilah saya mengembangkan konsep perang gerilya yang kemudian saya tuangkan dalam buku Strategy of Guerrilla Warfare. Buku ini menjadi pegangan di berbagai akademi militer dunia, termasuk West Point di Amerika Serikat. Saya menikah dengan Johanna Sunarti,
seorang wanita yang saya kenal di lapangan tenis di Bandung. Dari pernikahan ini, kami dikaruniai 2 orang putri, namun salah satu putri saya, Ade Irma Suryani, gugur dalam peristiwa tragis J30 SPKI tahun 1005. Ketika rumah saya diserang oleh pasukan pemberontak, saat itu, saya menjadi salah satu target utama PKI, tetapi saya berhasil selamat. Dalam perjalanan karir saya pernah menjabat sebagai KSAD Kepala Staf Angkatan Darat. Saya juga ikut serta dalam serangan umum 1 Maret tahun 1949 di Yogyakarta bersama pasukan yang dipimpin oleh Pak Harto. Namun, hubungan saya dengan pemerintahan Orde Baru kemudian memburuk. Saya menandatangani petisi 50, yang membuat saya dianggap sebagai musuh politik pemerintah. Saya bahkan mengalami masa-masa sulit setelah pensiun, termasuk pemutusan aliran air PN di rumah saya. Sehingga keluarga kami harus membuat sumur sendiri. Saya dikenal sebagai penggagas konsep duifungsi ABRI, sebuah ide yang awalnya bertujuan untuk menjadikan TNI sebagai kekuatan yang melindungi rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, konsep ini disalahgunakan oleh penguasa Orde Baru, hingga akhirnya dikritik keras di era reformasi. Saya merasa bertanggung jawab atas ekses negatif yang terjadi, meskipun niat awal saya adalah demi kepentingan bangsa. Setelah tersingkir dari panggung politik pada tahun 1972, saya memilih untuk mengabdikan diri dengan menulis buku. Saya telah menerbitkan beberapa memoir. Di antaranya Kenangan Masa Muda, Kenangan Masa Gerilya, Memenuhi Panggilan Tugas, Masa Pancaroba, dan Masa Orla. Buku-buku ini menjadi saksi perjalanan panjang saya dalam perjuangan bangsa. Saya menjalani hidup dengan sederhana hingga akhir hayat saya. Rumah saya di Jalan Tuku Umar, Jakarta, tetap tampak kusam dan tidak pernah direnovasi. Saya tidak meninggalkan kekayaan, tawarik dan idealisme. Pada 9 September tahun 2000, saya menghembuskan napas terakhir di RS Gatot Subroto pada usia 82 tahun. Saya meninggalkan dunia dengan keyakinan bahwa perjuangan saya, baik di medan perang maupun dalam pemikiran, telah memberikan kontribusi bagi bangsa ini. Oke, baik, sekian penampilan dari video kelompok kami. Yang selanjutnya, ini ada problem dan solusi di dalam pembuatan video AI. Yang pertama itu di akurasi representasi sejarah. Nah, masalahnya di sini terkadang AI ini menghasilkan sumber gambar yang kurang akurat sehingga mencerminkan penampilan dan konteks sejarah Jenderal Abdul Has Nasution yang kurang sesuai. Kemudian solusi yang kami ambil di sini yaitu dengan melatih AI dengan database yang kaya akan gambar berkualitas tinggi dan juga informasi sejarah yang akurat tentang Jenderal Abdul Has Nasution dan memilih foto asli dari sumber yang akurat yaitu dari web KITLP. Kemudian yang kedua, di tantangan teknis. Masalahnya di sini AI mungkin kesulitan menghasilkan foto realistis yang menangkap esensi dan juga Abdul Has Nasution yang sesungguhnya. Kemudian AI ini juga terkadang menghasilkan gerakan yang kaku atau berlebihan dan tidak dapat membuat suara yang asli. Solusinya di sini menggunakan penyuntikan manual pada foto hasil AI, kemudian menggunakan beberapa dan memilih komposisi sesuai dan dengan menggunakan pengisi suara. Yang terakhir, terkait kekurangan dan kelebihan di dalam penggunaan AI pelawan ditampilkan. Kelebihannya itu yang pertama itu di dalam visualisasi interaktif visual yang dapat diakses oleh semua orang. Kekurangannya, suara tidak asli dan tidak autentik, kemudian gerakan wajah yang terlihat agak kaku, kemudian detail yang kurang akurat, pergerakan tubuh yang kurang fleksibel atau kurang natural. Nah, mungkin sekian pemaparan dari saya, kemudian saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Oktavina Sijabat yang telah memaparkan materi keempat kita pada hari ini, yang dimana pemaparannya sangat bagus. Dapat kita lihat tadi pemilihan warna pada foto sangat cocok, tidak mengubah foto asli dari Jenderal Ahmad Nasution. Dari pemaparan Saudari Oktavina juga dan juga apa yang dirasakan oleh Jenderal Ahmad Nasution di masa perjuangannya. Nah, masuklah kita kepada
acara selanjutnya yang dimana kepada narasumber pembahas kita, Ibu Wisti, kami persilakan setelah kita mendengarkan dari pemaparan dari 4 narasumber, Bu, di sini kami ingin meminta Ibu untuk membahas bagaimana tadi proses pemaparan materi dari keempat narasumber. Di sini kami memberikan waktu kepada narasumber pembahas kami, yaitu Ibu Wisti Ningsih, sebanyak 15 menit, Bu. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur Allah masih berikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Pendidikan Sejarah, Bapak Pristi Suhendro Lukitoyo SHUM MSI, serta dosen pengampu ada Prof. Dr. Pil Ihwan Ashari, serta Ibu Pidia Amelia. Yang terhormat juga Ketua Panitia, ada Adinda M. Fahriza Tanjung, serta moderator kita hari ini ada Adinda Desri Nadeak dan MC PB Yola Elizabeth, serta para pemateri, adik-adik mahasiswa hebat lainnya yang luar biasa yang sudah memaparkan hasil diskusi kelompoknya yang dari awal tadi saya dengar dari Prof bahwasannya adik-adik tidak mendapat bimbingan khusus untuk membuat video tokoh-tokoh sejarah, tetapi mampu adik-adik menampilkan dengan sangat luar biasa ya, seperti yang disampaikan oleh moderator kita pada pagi hari ini. Baik, izin boleh di-share screen materi saya. Ya, nanti kita akan diskusi adik-adik hebat semuanya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama diskusi. Baik, perkenalkan nama saya Wisti Ningsih ya, adik-adik semuanya. Boleh next, lanjut. Ya, jadi saya mau berbicara sedikit tentang pengantar AI. Jadi kalau dalam sejarah itu adalah ilmu yang bergantung pada dokumentasi gitu, artefak di masa lalu, sehingga adik-adik membuat video itu kan berdasarkan dari literasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Teknologi AI ini menjadi alat yang dapat membantu para sejarawan dalam memahami, merekonstruksi, dan memvisualisasikan kembali peristiwa sejarah, termasuk tokoh-tokoh yang berperan dalam peristiwa tersebut. Kemudian selain sejarawan juga kepada mahasiswa serta guru itu sangat membantu adanya teknologi ini. Oke, next. Ya, nah pendekatan AI ini nanti adik-adik mahasiswa bisa ini ya melihat mencari pengalaman baru ya. Jadi saya nggak jelaskan ini satu persatu, saya cuma membacakan saja apa saja sih yang dapat ini sehingga nanti bisa menjadi tambahan ya, tambahan pegangan adik-adik mahasiswa dalam kelak menjadi guru atau peneliti dan sebagainya. Jadi ada di situ natural language processing, kemudian ada machine learning dan data mining, kemudian ada computer vision and deep learning. Kemudian yang terakhir ada generated simulation dan augmented reality. Jadi banyak ya komponen-komponen di teknologi AI ini yang bisa kita gunakan, kita sesuaikan dengan tujuan yang mau kita capai. Oke, next. Ya, nah di studi contohnya seperti yang adik-adik mahasiswa buat ya, ada membahas tentang Giras Bangun, ada membahas tentang Jenderal Ahmad Yani. Jadi ketika video tokoh-tokoh sejarah ditampilkan, saya secara pribadi gitu ya, di awal saya mengenal AI ini, saya melihat Masya Allah gitu ya, seperti kita melihat tokoh sejarah itu hidup kembali gitu. Bisa memberikan kita informasi sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan, nah seperti itu. Jadi di pendekatan AI ini memungkinkan
kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tokoh sejarah dengan cara yang lebih menarik dan interaktif ya adik-adik mahasiswa. Apalagi kita seorang guru ya gitu ya. Jadi metode pembelajaran kita itu bervariatif agar bisa memfasilitasi siswa kita yang beragam gaya belajarnya. Oke, next. Ya, nah di teknologi AI ini adik-adik nanti bisa belajar kebutuhannya itu di mana gitu ya, karena di teknologi AI ini banyak menyediakan beberapa fitur yang bisa kita gunakan seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Oke, next. Ya, jadi tadi hampir dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, saya lihat tadi tantangan, kemudian solusi gitu ya, kelebihan, kekurangan itu rata-rata menjabarkan meningkatkan minat ya. Jadi penggunaan teknologi ini tuh meningkatkan minat gitu ya masyarakat terhadap sejarah. Jadi lebih tertarik gitu orang melihat sejarah, tidak sekedar seperti for example tadi membaca, hafal gitu ya. Jadi lebih meningkatkan minat. Kemudian teknologi ini sangat membantu dalam penelitian sejarah yang lebih akurat. Kemudian membantu revitalisasi budaya dan identitas nasional. Oke, next. Ya, nah di tantangan tadi ya, saya seperti sebutkan tadi hampir dari kelompok 1, 2, 3, 4 sama ya. Jadi berkaitan tentang keakuratan data sejarah itu ya tantangannya. Kemudian ada resiko bias dan algoritma AI. Kemudian pertimbangan etika dalam representasi tokoh sejarah. Jadi di sini hampir sama semua ya. Jadi untuk mengatasi tantangan ini tadi adik-adik mahasiswa semua saya lihat sudah berusaha menjawab ya tantangan itu gitu. Jadi untuk mengatasi tantangan ini itu perlu adanya kolaborasi antara sejarawan, etikus dan pakar teknologi dalam pengembangan AI untuk studi sejarah. Jadi di sini nggak bisa berjalan sendiri. Jadi kita harus berkolaborasi dengan tim yang memang benar-benar memahami teknologi AI ini. Oke, lanjut. Ya, jadi bisa saya simpulkan, adik-adik semuanya, menggunakan teknologi AI ini dalam mengenalkan tokoh sejarah ini kan memang membawa manfaat gitu ya, di mana bisa merekonstruksi visual, analisis teks, hingga simulasi interaktif. Namun kita juga harus mempertimbangkan tantangan etis dan akurasi dalam penggunaan. Nah, tadi saya lihat di kelompok 1, Jenderal Ahmad Yani. Nah, adik-adik mahasiswa di kelompok 1 Jenderal Ahmad Yani tadi mengkolaborasikan gitu ya suara dari AI dengan suara asli jenderal gitu sehingga kita bisa melihat oh sangat berwibawa ya suaranya gitu. Jadi kita bisa melihat dua suara gitu. Nah, kebetulan untuk data suara Jenderal Ahmad Yani ini ditemukan sehingga bisa kita buat gitu ya. Nah, permasalahannya kan kalau tadi seperti kelompoknya Giras Bangun tidak menemukan gitu. Sehingga kita hanya memanfaatkan teknologi AI, kita coba mendekati seperti memang suara asli gitu ya. Kita berusaha. Jadi sangat luar biasa gitu saya lihat adik-adik sudah mampu gitu ya. Jadi kalau saya lihat udah keren-keren gitu ya adik-adik semua insya Allah kalaupun Adinda jadi guru atau dari itu sudah luar biasa ya mencoba bagaimana sejarah itu diminati gitu. Karena jujur saya berbicara sebagai guru, mengajar sejarah itu lebih sulit dari bidang studi ekstra itu menyukai tangan hitung-hitungan gitu atau sejarah bahasa dalam itu. Jadi kalau cara kita gitu ya menyajikan pembelajaran itu kepada siswa dengan tidak melakukan upgrade ikut anak didik kita itu tidak tertarik dengan pembelajaran kita gitu. Itu sangat-sangat membantu kita dalam memaparkan ajaran. Nah, dari kelompok 1 sampai 4 tadi, saya lihat kekurangannya itu ya, selain kelebihannya itu sudah luar biasa ya, tanpa pembelajaran khusus sudah mampu. Nah, masalahnya di sini adalah
pengucapan itu, pengucapan mimik, pengucapan tokoh gitu ya, agak sulit disesuaikan dengan yang disampaikan. Dan itu memang yang umum ini gitu. Jadi memang perlu dilakukan penelitian gitu ya dalam membuat suara asli gitu. Sehingga suara asli ini bisa membawa audiens untuk merasakan langsung benar nih suaranya seperti ini. Nah, penempatan penempatan gitu kan video itu sangat sudah luar biasa dari kelompok 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi sudah sangat bervariasi. Kalau saya boleh berkata, saya dari yang seminar 1, 2 itu saya mengikuti. Di seminar 4 ini saya lihat adik-adik mahasiswa itu sudah jauh lebih bagus dari yang semalam. Kalau itu dari saya ya, adik-adik mahasiswa ya. Jadi saya berkata karena saya melihat ya dari awal gitu ya. Dari yang seminar 1, 2, 3 mungkin adik-adik sudah belajar apa nih yang belum dibuat, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipertahankan. Jadi adik semuanya di sini kita berdiskusi. Jadi saya sangat senang jika adik-adik berdiskusi bagaimana kacamata proses pembelajaran kita sebagai guru dengan pemanfaatan teknologi, dengan menjawab tantangan, kemudian manfaatnya. Jadi kita bisa lanjut ke diskusi. Jadi itu pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Istiningsih selaku narasumber pembahas kita yang memberikan tadi sedikit pembahasan tentang penggunaan metode AI dan juga memberikan saran dan juga apresiasi kepada narasumber kita pada hari ini. Nah, masuklah kita kepada acara puncak kita yaitu acara sesi tanya jawab. Pastinya teman-teman dari tadi mungkin ada yang bingung atau yang kurang pemaparan dari keempat narasumber kita dan juga dari pembahasan narasumber pembahas kita pada hari ini. Nah, maka dari itu kepada para peserta yang ingin memberikan pertanyaan, saya selaku moderator memberikan izin kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan dengan menyebutkan nama, kelas, dan juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa, apakah kepada 4 narasumber ataupun kepada narasumber pembahas kita pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan untuk raise hand dan yang paling pentingnya adalah on cam. Baik, maaf sebelumnya mengingatkan bahwasannya seminar pada hari ini menampung 4 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Di sini sudah ada 2 penanya. Kami menampung 2 pertanyaan lagi. Baik adik-adik mahasiswa, jadi kalau misalnya ada yang ingin kita diskusikan, mari kita diskusikan sama-sama, kita sama-sama belajar, kita sama-sama menggali pengetahuan kita untuk ke depan kita lebih kreatif dalam pembelajaran sejarah. Baik, sembari menunggu teman-teman kita yang mungkin mempersiapkan pertanyaannya, kepada Saudara Marcelinus Sembiring, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Marcelinus Sembiring dari kelas reguler D 2002 ingin bertanya yang ditujukan kepada narasumber pembahas yaitu Ibu Wistiningsih. Nah, tadi kan Ibu Wistiningsih kan
membahas tentang etika. Nah, jadi pertanyaan saya itulah bagaimana etika dalam menggunakan AI untuk menghidupkan kembali wajah pahlawan nasional? Apakah ada batasan yang harus diperhatikan dalam proses rekonstruksi ini? Nah, nah, demikianlah pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Ini langsung saya jawab, Adinda moderator. Boleh, Bu. Boleh. Oke, izin ya. Terima kasih kepada Adinda Marcelinus Sembiring ya, kelas D Sambuk 2002. Ya, benar? Benar, Bu. Ya, keren sekali. Saya ngelihat Adinda Marcelinus ini mahasiswa yang sangat aktif nih ya. Benar ya, Prof ya? Jadi kalau secara etika untuk menghidupkan kembali, apakah ada batasan gitu ya? Nah, secara etika yang dimaksud di sini adalah ketika kita menggunakan teknologi AI itu harus berdasarkan fakta dan data. Sehingga yang ditampilkan tadi adalah sesuai, jadi bukan dia mengarang. Makanya adik-adik mahasiswa izin saya berbagi gitu ya. Di kelas saya juga sudah menggunakan AI seperti ini ya dalam pembelajaran. Nah, yang ditekankan adalah ketika misalnya menampilkan video, itu kita letakkan sumbernya dari mana. Nah, jadi kita tidak hanya copy paste, ini waktu misalnya contoh, ini waktu tahun sekian, tapi kita mendapatkan referensi yang jelas. Nah, kemudian adakah batasan? Kalau untuk kreativitas itu tidak ada batasan, tetapi yang perlu digarisbawahi adalah pengambilan informasi dari tokoh ataupun peristiwa yang mau kita tampilkan itu basis kita adalah selalu data. Sehingga kata-kata etika di sini adalah kita tidak memalsukan data di situ. Gitu. Contoh yang kita tampilkan Cuk Nyadin, tetapi yang dibicarakan bukan Cuk Nyadin. Gitu. Nah, jadi sebagai seorang guru, ini pengalaman saya berbagi ya adik-adik hebat semuanya. Jadi pentingnya guru ini kan seperti Prof sampaikan tadi, kita bukan menjadi orang yang utama untuk mentransfer ilmu kepada siswa di kelas. Tetapi guru sekarang adalah menjadi fasilitator bagi siswa-siswi kita gitu. Jadi kita harus mengarahkan referensi mana yang sesuai. Ya, adik-adik. Jadi belum tentu sebuah buku yang bercerita tentang sejarah itu memang lihat dulu pengarangnya siapa gitu. Sesuai nggak dalam konteksnya. Karena izin penulisan sejarah itu kan ada yang subjektif dan objektif gitu ya. Jadi kita di sini harus bisa meletakkan kalau kita mau berbicara di kontennya gitu ya. Jadi itu dari saya Adinda Marcelinus. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Bu Ya, Kristi. semangat terus ya. Ya, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Wistiningsih yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan dari Saudara Marcelinus. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Saudara Marcelinus yang telah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya, mari kita pertanyaan dari Saudara Timothy Yoga. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya mau bertanya kepada narasumber pembahas, kepada Ibu Wistiningsih. Izin saya mau bertanya, Bu. Pertanyaan saya, apakah penggunaan AI dalam pembelajaran sejarah lebih banyak memberikan manfaat atau justru berisiko menciptakan interpretasi sejarah yang kurang akurat? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Adinda Timothy Doli Sinaga ya. Ya, keren sekali nih pertanyaannya. Oke. Kalau penggunaan AI ini kan adik-adik semuanya, kelak nanti kalau adik-adik menjadi seorang guru gitu ya. Jadi guru itu kan harus mengupgrade dirinya sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman. Nah, jadi beda cara pembelajaran seperti saya kan 18 tahun yang lalu ya menjadi siswa, mahasiswa gitu ya. Nah, ketika menghadapi siswa sekarang yang memang sudah generasi milenial, yang sudah generasi
lebih update terkait teknologi, berarti kita bervariasi juga gitu. Apalagi kalau adik-adik semua pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, teknologi AI ini kan banyak nih macamnya ya, adik-adik semuanya ya. Jadi banyak ragamnya, tergantung kita mau pilih yang mana. Tetapi kita sebagai guru, ini kakak jawabnya dari kacamata guru ya. Apa sih tujuan pembelajaran yang mau kita capai setelah materi itu kita sampaikan kepada siswa? Nah, jadi kalau ditanya manfaat, sangat banyak manfaat itu ya, lebih ke gitu. Dan kita melihat tokoh sejarah seperti contohnya tadi Giras Bangun gitu ya, bisa berbicara walaupun mungkin tingkat keakuratan mimik wajah ketika begitu sempurna. Itu sudah menampung gaya belajar siswa yang ada dia visual, estetik, audit gitu. Nah, itu sudah kalau untuk kekurangannya tadi seperti saya sampaikan di awal, bahwasannya dalam penggunaan AI ini kita juga harus berhati-hati karena dia bisa jadi dampak negatif juga gitu apabila yang ditampilkan, yang disajikan itu tidak sesuai dengan fakta dan data. Sehingga ketika dalam pembuatan AI ini kita harus mengumpulkan dulu referensinya, faktanya seperti apa sehingga apa yang ditampilkan itu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Dinda. Baik, terima kasih. Ya, Sangat semangat ya. Luar Ya, Bu. biasa. Baik, terima kasih kepada Ibu Wisningsi telah menjawab pertanyaan dari Saudara Doli Sinaga. Dan juga terima kasih kepada Saudara Timothy yang telah memberikan pertanyaannya. Kita menampung juga pertanyaan dari Saudari Dora Irene Nababan kepada Saudari kami. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri pertama. Di pemateri pertama kan tadi membahas tentang Jenderal Ahmad Yani. Nah, pertanyaan saya kepada pemateri pertama itu, sejauh mana penggunaan teknologi AI dalam merekonstruksi figur-figur bersejarah seperti Jenderal Ahmad Yani dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keahlian sejarah, dan bagaimana cara memastikan bahwa representasi digital tersebut tidak mendistorsi fakta sejarah yang sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dora Iren, sangat bagus sekali. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi penggunaan teknologi AI dalam rekonstruksi tokoh sejarah seperti Jenderal Ahmad Yani memang bisa membuat sejarah lebih menarik dan mudah untuk dipahami. Apalagi buat generasi seperti kita yang sekarang ini lebih suka hal-hal yang visual dan interaktif seperti itu. Buat informasi itu. Kita pakai lengkap atau asal-asalan, hasilnya bisa jadi salah. Misalnya, wajah atau latar belakang tokoh sejarah bisa saja dimodifikasi tanpa sadar gitu. Yang terakhir bisa bikin orang keliru dan juga berpersepsi yang berbeda begitu dengan yang aslinya. Adapun supaya AI enggak membuat sejarah menjadi salah, ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menggunakan sumber yang terpercaya. Yang kedua, melibatkan ahli sejarah. Yang ketiga adalah memberi keterangan di setiap visualisasi. Yang keempat adalah edukasi kepada orang-orang agar tidak langsung gampang percaya dengan AI yang keluar begitu saja. Tetapi kita harus lebih kritis lagi dalam menanggapi AI yang keluar begitu. Yang terakhir adalah memprioritaskan foto asli atau dokumen-dokumen asli yang ada di arsip-arsip seperti KITLV dan lain sebagainya. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudari Tania yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Dora Irene. Selanjutnya, mari kita dengarkan pertanyaan yang akan diajukan oleh Saudari Juli Pengaribuan kepada Saudari Juli. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator karena memberi saya waktu dan ruang untuk bertanya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 4 itu tentang bagaimana penggunaan AI dalam pendidikan dan menghargai tokoh sejarah, serta apa saja yang memperkuat sejarah di masa depan itu. Seperti itu. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada Saudari Juli. Saya persilakan untuk pemateri keempat untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Juli. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Juli Pengaribuan telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, jadi penggunaan AI ini dapat membantu menghidupkan kembali cerita dan kontribusi tokoh sejarah yang kurang dikenal melalui berbagai cara seperti menciptakan konten-konten multimedia yang menarik, kemudian mengupload konten-konten yang menarik di media sosial seperti di Instagram, YouTube, TikTok, dan juga media sosial lainnya terkait dengan tokoh-tokoh sejarah seperti video pendek yang telah kami tampilkan tadi. Kemudian dengan memanfaatkan teknologi AI ini juga dapat menyajikan informasi secara lebih menarik dan juga mudah diakses oleh semua kalangan, sehingga meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang tokoh-tokoh tersebut. Mungkin ini yang saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Oktavina Sijabat yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari kita Julis Pengaribuan. Jawab saya kita lakukan pada seminar ini, kami tidak lupa mengingatkan kepada partisipan yang telah bergabung di seminar Zoom kita pada hari ini untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia di grup di link chat maksud saya. Di sini sesi tanya jawab kita sudah selesai, menandakan diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Maka dari itu juga saya sebagai moderator mengakhiri saya Deserta Tinadiak dari SD Reguler 2 jurusan Pendidikan Sejarah mengucapkan terima kasih kepada para partisipan dan juga kepada ibu narasumber pembahas kita pada hari ini dan juga kepada Bapak Prof. Ikwan dan juga Ibu Vidya serta teman-teman yang telah bergabung pada Zoom kita hari ini. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan saya terkait pembawaan acara kita pada hari ini. Saya Desrina Dayak mengembalikan kepada MC kita yaitu Saudari Febiola kepada. Baik, terima kasih kepada Saudari Desri untuk menjadi moderator hari ini. Sangat baik. Nah, kita sudah sampai ke penutup acara kita. Dengan berakhirnya sesi ini, maka berakhirlah pula rangkaian acara seminar mengenal tokoh sejarah menggunakan teknologi AI. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber, Ibu Wistiningsih yang sudah berbagi ilmu kepada kami, memberikan pemahaman yang sangat berharga ya untuk para mahasiswa yang berada di seminar kali ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada dosen dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam seminar kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang kurang berkenan selama seminar berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Mungkin bisa diserahkan kepada Profesor. Ya, terima kasih. Sekarang kita sampai ke acara akhir ya, penutupan. Saya kira ini kelompok yang keempat, kelas apa ini? D ya? C, Prof. Kelas C, Kelas C, ya. Kelas C, gelombang keempat, sudah melaksanakan seminarnya dengan baik. Terima kasih kepada Ibu Wistiningsih yang sudah memberikan masukan-masukan untuk adik-adik ini. Dan ya mudah-mudahan hasil-hasil AI dari
semua kelompok mahasiswa Unimed dalam 2025 yang diseminarkan 2025 ini bermanfaat juga, bisa dipakai di sekolah Al-Ulum ya, Bu ya. Amin, Mungkin bisa amin, Prof. Iya, luar dicoba-coba di biasa. Al-Ulum. Ya. Mungkin mereka bisa lebih itu ya mendengar. Dan sekarang sudah mulai pakai logat-logat yang sesuai dengan Iya, daerah ya. tokoh asli daerah. Ada Prof. etek-etek, suara Oke, etek-etek tadi di apa? Di narasikan. dinarasikan suara etek untuk Rohana Kudus. Ada suara silih orang Karo kayak yang jual-jual Bangun. buahan di Brastagi itu suaranya muncul di suara Kiras Bangun ya. Nampak logat-logat Karunya. Gitu juga tadi ada musik-musik yang indah sekali yang mereka tampilkan. Keren ya, Jadi Prof. ya, mudah-mudahan ini menjadi tantangan kita untuk bisa menghidupkan pelajaran sejarah supaya pelajaran sejarah tidak menjadi pelajaran semacam anak tiri di sekolah-sekolah kita ya. Kalau pelajaran sejarah menjadi anak tiri, kasihan juga guru-guru sejarah juga menjadi anak tiri gitu, disisihkan, dikasih jamnya sedikit, dicueki gitu. Tapi dengan tampil keren begini, wah mereka juga terkagum-kagum bisa menghadirkan tokoh-tokoh, bisa membuat Bung Karno cakap, jalan gitu ya, dan seterusnya. Itu dimungkinkan oleh AI ini. Kepada semua mahasiswa, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia, si Tanjung, siapa? Tanjung tadi namanya? Fahran. Pak Rizal, Prof. Terima kasih dan ketua acara, moderator yang biasa, partner yang mantap tadi, dan semua yang teknisi juga berusaha seminar ini. Tapi panitia untuk kebutuhan pertanggungjawaban perkuliahan hari ini yang akan diserahkan kepada Ibu Pidia. Silakan. Kepada teman kameranya biar terlihat. Untuk semua tolong mungkin ya. Slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah sekian, terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah boleh hadir dalam seminar kali ini. Juga terima kasih untuk Bu Wisti sudah memberikan waktu luangnya untuk kami mendengarkan paparan materi dari Ibu. Dan sekian yang sudah Zoom kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih juga. Oke, kita Saya live sudah ya. diberikan kesempatan untuk bergabung dengan adik-adik mahasiswa. Jika adik-adik ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh melalui WA, karena saya inginnya tidak sampai di sini silaturahmi kita. Kedepannya jika ada yang ingin ditanyakan, ketika ada yang ingin didiskusikan, saya terbuka. Boleh adik-adik datang ke sekolah saya, atau kita bertemu di luar, mari kita diskusi sama-sama untuk buat pembelajaran sejarah itu ke depannya the best. Terima kasih adik-adik semuanya, sukses, Prof Iya. juga sehat. Terima kasih atas bimbingannya, Iya, luar iya. biasa. Saya sangat bahagia bisa bergabung pada hari ini. Ya, terima kasih Bu Wisti. Ya, Prof. Salam sama ya Iya, dari insya Allah saya ya. sampaikan. Oke ya, panitia kita sudah bisa live ya. Izin saya live, Bu Wisti kita live. Iya, Prof. Ya. Baik ya, adik-adik izin saya live ya. Ditunggu kabar baiknya, diskusinya ya. Sukses buat kalian semua, tetap semangat. Baik, Bu. Terima Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Mas, terima kasih, Siang. Bu.
Ya, Ibu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya.